update berita tentang pendataan non-ASN itu kita baca berita dari pojok 1 yang bertajuk pendataan honorer ditutup, pendaftaran BPPK 2022 dibuka, pegawai non-ASN akan jadi ASN. Dikutip dari pojok 1.id Jakarta, pendataan honorer ditutup Sabtu 22 Oktober pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Data honorer atau pegawai non-ASN yang masuk ke aplikasi pendataan PKN akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh admin instansi sebelum pengumpulan final pada 31 Oktober 2022. Per 22 Oktober, non-ASN tidak bisa lagi melakukan perbaikan data di aplikasi pendataan PKN. Masyarakat juga sudah tidak bisa melaporkan atau mengkoreksi data honorer yang sebelumnya diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk uji publik. Ketentuan itu merujuk pada surat edaran nomor B/M/SM.01/2022 tentang tindak lanjut pendataan ASN 2022 yang ditandatangani Menteri PAN-RB yang baru yaitu Bapak Aswar Anas pada 30 September 2022. Dalam surat itu disebutkan perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN PKN. Data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pembina kepegawaian, kata Aswar Anas dalam surat tersebut. Setelah pendataan non-ASN ditutup, pemerintah akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Rencananya seleksi PPPK 2022 dibuka mulai 25 Oktober pekan depan. Non-ASN yang telah terdaftar dalam aplikasi pendataan PKN akan siap-siap mengikuti seleksi PPPK tahun 2022. Meskipun pendataan non-ASN itu bertujuan untuk mengangkat honorer menjadi ASN. Maaf, saya ulangi. Meskipun pendataan non-ASN tidak bertujuan untuk mengangkat honorer menjadi ASN, tetapi seleksi PPPK tahun ini diprioritaskan bagi honorer. 3 regulasi yang diterbitkan pemerintah semuanya berpihak pada honorer. 3 regulasi itu yakni Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan BPPK guru, Kepmen PAN-RB nomor 968/2022 tentang mekanisme seleksi BPPK tenaga kesehatan, dan Kepmen PAN-RB nomor 970/2022 tentang BPPK tenaga teknis. Jadi teman-teman, untuk pengadaan BPPK guru ini mungkin sudah valid ya, sudah divalidasi dan akan dilaksanakan di tahun ini. Begitupun Kepmen PAN-RB nomor 968 tentang mekanisme seleksi BPPK tenaga kesehatan. Yang jadi masalah di setiap berita yang bergulir tidak pernah membahas tentang pengadaan BPPK tenaga teknis. Oleh karena itu, mari kita baca Kepmen PAN-RB nomor 970 tahun 2022 tentang BPPK tenaga teknis. Sini sudah saya siapkan, yaitu keputusan Menteri PAN-RB nomor 970 tahun 2022. Mari kita baca bersama. Mungkin kita akan baca hal-hal penting saja ya teman-teman, karena sangat banyak, ada sekitar 16 lembar. Nah, kita mungkin baca mulai ini. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Jadi untuk jabatan fungsional teknis ini diwajibkan ada tambahan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis.
Yang pertama, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Ini dituntut harus ada pengalaman ya teman-teman. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dan jabatan fungsional yang dilamar. Untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Untuk jenjang ahli muda. Paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Untuk jenjang ahli madya. Persyaratan yang kedua yaitu pengalaman sebagaimana yang dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah. Yang B, paling rendah direktur atau divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Yang ketiga, selain persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pertama dan dalam pengadaan PPPK, terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Daftar jenis jabatan yang memerlukan persyaratan wajib tambahan sertifikasi kompetensi teknis sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum ketiga terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi di sini ada lampiran nanti teman-teman, yaitu diktum jabatannya yang nanti bisa kalian download, saya kasih linknya di bawah video ini. Kita lanjut untuk yang kelima, keputusan Menteri Pan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku. Jadi karena ada peraturan pagi ini, peraturan yang tahun 2021 tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir, yang keenam, komutasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Jadi begitu ya teman-teman info terbarunya. Jadi untuk teman-teman teknis mungkin bisa mengikuti seleksi PPPK di tahun depan